Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa saya untuk saudara, saudara senantiasa dilindungi oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dijauhkan dari virus corona ataupun sakit penyakit. Tetapi perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan akan Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah harus berbuah. Saudara, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus memiliki kerinduan untuk bisa memuliakan Allah di dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Selama kita masih menarik napas kehidupan, kita harus sadar, kita harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kita senantiasa harus bisa memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Tentu kita harus hidup di dalam kebenaran itu, saudara. Dan tandanya sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikut Dia, tandanya adalah kalau kita berbuah, itu tandanya kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema pembelajaran firman Tuhan adalah harus berbuah. Sebab ketika mengikut Tuhan, ketika kita tidak berbuah, jadi seperti ranting yang ditebang dan akhirnya dibakar. Artinya sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kalau kita tidak bisa berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dicampakkan ke dalam api neraka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memegang bibit, ini bibit apukat, saudara. Bibit apukat ini dari biji disemai, umurnya baru berapa bulan saja. Benih yang kecil ini, saudara, ketika kita tanam, tidak terasa bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Akhirnya, benih yang kecil ini akan menjadi pohon yang besar. Dan harapan kita, ketika kita menanam tanaman buah-buahan, kita berharap untuk pohon itu menghasilkan buah yang banyak. Tetapi kadang, saudara, apa yang kita harapkan dari tanaman yang kita tanam, kadang tidak berbuah. Saya punya pengalaman, ada pohon apokat, tiap tahun dia berbunga, tetapi tidak pernah menjadi buah apokat satu pun tidak pernah. Akhirnya saya tebang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikut Tuhan, maka Tuhan menghendaki saya dan saudara untuk senantiasa berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan tentu untuk bisa berbuah, kita harus melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa atau kita tidak bisa berbuah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pohon apokat kalau sudah besar dia ada ranting-rantingnya. Dan akhirnya dari ranting itu, saudara, menghasilkan buah yang sangat banyak. Di belakang saya ini ada pohon apokat. Perhatikan, saudaraku, ini ranting-rantingnya menghasilkan buah apokat. Ini buah apokat. Saudara bisa lihat, ini buah apokat. Di sini lagi, saudaraku, apokat buahnya sangat lebat. Dan tentu sebagai orang yang menanam tanaman buah apokat, ketika buah apokat itu menghasilkan buah yang sangat banyak, tentu kita akan senang. Karena kita akan mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan akan disenangkan ketika saya dan saudara berbuah-buah
dalam kebaikan, kebenaran, kesetiaan. Buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Dan ketika kita lakukan itu, maka hal itu memuliakan Allah dan merupakan tanda sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku, mari kita tetap melekat kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita bisa berbuah dan hidup kita boleh berdampak bagi banyak orang. Kiranya perenungan firman Tuhan yang begitu singkat hari ini boleh memotivasi saudara, menginspirasi saudara bahwa ketika saudara menjalani kehidupan, saudara menyadari waktu yang kita jalani ini sangat singkat. Oleh karena itu, kita memiliki kerinduan bersama-sama sebagai murid Yesus untuk senantiasa memuliakan Allah di dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Dan itu merupakan tanda kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan doa saya untuk saudara, saudara senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati.